Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Melly Nuraini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab berikutnya. Yuk kita simak videonya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai novel. Sebelumnya ada yang sudah pernah membaca novel? Berapa banyak novel yang sudah Anda baca? Novel mana yang menarik menurut Anda? Nah, untuk lebih jauh kita akan membahas mengenai novel. Sebelum membahas lebih jauh mengenai novel, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai perbedaan prosa fiksi dan non-fiksi. Di sini ada pengertian prosa fiksi. Ialah prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi disebut juga karangan naratif, sugestif, atau imajinatif. Prosa fiksi berbentuk cerita pendek atau cerpen, novel, dan dongeng. Di sini ada pengertiannya. Cerpen adalah cerita rekaan yang pendek dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada satu konflik saja, dengan tokoh-tokoh yang terbatas dan tidak berkembang. Alur cerita sederhana hanya memaparkan penyelesaian konflik yang diungkapkan. Yang kedua di sini ada novel, berasal dari bahasa Italia, novella, yang berarti barang baru yang kecil. Kemudian, kata tersebut menjadi istilah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Novel lebih panjang isinya daripada cerpen. Konflik yang dikisahkannya lebih luas. Para tokoh dan watak tokoh pun lebih berkembang, sampai mengalami perubahan nasib. Penggambaran latar lebih detail. Bersamaan dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan-perubahan hingga konflik terselesaikan. Dan yang ketiga di sini ada dongeng adalah cerita rekaan yang sama dengan cerpen atau novel, hanya didongeng. Cerita yang dikisahkan adalah tentang hal-hal yang tak masuk akal atau tak mungkin terjadi. Misalnya, orang dapat menjelma jadi binatang. Binatang dapat berkata-kata dan sebagainya. Dongeng biasanya menjadi saran penyampaian nasihat tentang moral atau bersifat alegoris. Contohnya dongeng kancil dan buaya, jaka dan pohon, kacang ajaib, neng dan kaos kaki ajaib, dan masih banyak lainnya. Di sini juga ada prosa non-fiksi, ialah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau hayalan pengarang, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan pengamatan pengarang. Karangan ini diungkapkan secara sistematik, kronologis, atau kilas balik dengan menggunakan bahasa semi formal. Nah, di sini sudah ada pengertian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel juga termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Di dalam novel, terdapat unsur-unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik novel. Tokoh adalah pelaku yang terdapat di dalam ceritanya. Nah, sekarang di dalam novel terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang kesatu ada alur atau plot. Adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Yang kedua, secara garis besar, alur dibagi dalam 3 bagian, yaitu plausibility atau kemasuk akalan. Yang kedua ada surprise, yaitu kejutan, dan yang terakhir di sini ada unity, yaitu keutuhan cerita.
Dan yang ketiga, di sini ada latar atau setting, bisa dibedakan menjadi 3 macam. Dan yang kesatu ada latar tempat, yang kedua ada waktu dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografisnya. Latar waktu yang berkaitan dengan masalah waktu, hari, jam, maupun historinya. Yang keempat juga, di sini ada judul yang seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dan yang kelima, di sini ada sudut pandang atau point of view. Memasalahkan siapa yang bercerita, sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang terakhir, di sini ada tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri novel. Yang kesatu, bisa ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasananya. Yang kedua, ada alur ceritanya kompleks. Yang ketiga, jumlah kata di atas 10.000 kata. Dan yang keempat, minimal jumlah halamannya sebanyak 100 halaman. Minimal dibaca satu buah novel itu adalah 2 jam. Dan yang keenam, skala novel lebih luas dibandingkan dengan cerpen. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bersifat realistis fiksi. Di sini ada novel yang berdasarkan nyata dan tidak nyata ceritanya. Di sini ada fiksi yaitu mengenai Harry Potter, dan di sini ada non-fiksi yaitu mengenai novel Laskar Pelangi. Demikian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.